Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bulia di tema 2 Bahasa Indonesia. Pembahasan materi kali ini menyajikan informasi dengan mengklasifikasikan menggunakan aspek kata tanya. Selamat menyimak video pembelajaran berikut ini. Informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Kita dapat memperoleh suatu informasi dari buku dengan membaca judul dan isi teks dengan cermat. Kata tanya yang bisa kita gunakan untuk memperoleh informasi itu antara lain apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Sebuah informasi dapat ditemukan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Sumber informasi dapat berbentuk media cetak, misalnya buku, koran, tabloid, dan majalah, atau berbentuk media elektronik, misalnya radio, televisi, dan internet. Beginilah contoh peta pikiran dalam bentuk diagram. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membuka buku Buping Bahasa Indonesia halaman 27, latihan 2 nomor 1. Jika latihan itu dikerjakan, maka akan terbentuk suatu diagram peta pikiran. Perhatikan contoh teks berikut. Bumi yang kita tinggali saat ini telah kehilangan lebih dari 15 miliar pohon setiap tahunnya. Berkurangnya pohon setiap tahunnya karena adanya pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan. Padahal keberadaan pohon-pohon sangat vital bagi bumi. Kenyataan tersebut mendasari tema Hari Bumi 2016, Trees for the Earth. Dengan cara menanam pohon yang tepat, kita dapat membantu menangkal hilangnya spesies serta memberikan peningkatan habitat bagi satwa-satwa di hutan lokal. Kampanye kali ini menargetkan penanaman sebanyak 7,8 miliar pohon untuk bumi hingga tahun 2020 mendatang. Pada teks ini, bagian akhir paragraf pertama bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan mengapa luas hutan berkurang. Sedangkan pada paragraf kedua bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan apa tema Hari Bumi tahun 2016. Dan paragraf ketiga bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan bagaimana cara melindungi lingkungan hutan. Ini adalah contoh-contoh penggunaan pertanyaan untuk memahami lebih dalam sebuah teks. Aspek informasi dan kata tanya dalam teks. Ingat kembali aspek kata tanya sebuah informasi. Kita menyebutnya dengan istilah adiksimba atau singkatan adiksimba. Adiksimba adalah singkatan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, Si-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Adiksimba. Atau di dalam bahasa Inggris sering juga disingkat sebagai 5W plus 1H. What, where, when, who, why, dan how. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Misalnya penggunaan kata tanya apa. Maka arah jawabannya adalah nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Sedangkan di mana berarti yang ditanyakan adalah tempat atau latar. Kalau pertanyaannya kapan, maka jawabannya tentang waktu kejadian suatu peristiwa. Sedangkan jika pertanyaannya siapa, maka jawabannya tentang tokoh utama dan tokoh pendukung di dalam sebuah teks atau orang-orang yang muncul di dalam teks. Sedangkan pertanyaan mengapa, maka arah jawabannya adalah alasan suatu masalah di dalam teks. Jika pertanyaannya bagaimana, maka arah jawabannya adalah cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap yang bisa kita dapatkan di dalam teks. Sedangkan pertanyaan berapa, maka arah jawabannya adalah informasi jumlah atau banyaknya benda yang bisa kita temukan di dalam teks. Menyajikan informasi dari teks. Kita dapat menyajikan informasi dengan menuliskan kembali semua data ke dalam kalimat-kalimat. Kita juga dapat menuliskan aspek adiksimba, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana dari informasi tersebut. Menemukan informasi dari teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi obrolan antara dua orang atau lebih dengan membahas suatu pokok pembicaraan. Maka cara menemukan informasi dari teks percakapan seperti ini adalah 1. Mencatat pokok pembicaraannya tentang apa. Mereka berbicara tentang apa. Yang kedua, kita juga harus menemukan pokok-pokok informasi terdiri atas masalah dan kejadian yang dibicarakan di dalam percakapan. Dan yang ketiga, gunakan kalimat efektif dalam menulis informasi. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar dan terdiri dari kosakata yang baku. Contoh kalimat efektif adalah Nina membeli permen di toko. Nina adalah subjek atau pelakunya. Membeli adalah predikat atau apa yang dilakukan oleh pelaku.
Permen adalah objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai perbuatan oleh pelaku. Berarti dalam kalimat ini yang dibeli oleh Nina, yakni permen. Di toko adalah keterangan, di sini adalah keterangan tempat. Ini penting karena Pak Jamal masih menemukan beberapa siswa yang tidak terbiasa menggunakan kalimat yang efektif. Misalnya ada pertanyaan apa yang sedang dilakukan Nina, maka dijawab membeli di toko. Padahal akan lebih baik jika jawaban teman-teman itu adalah sebuah kalimat lengkap yang efektif. Seharusnya dijawab, Nina membeli permen di toko. Atau Nina sedang membeli permen di toko. Jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan ada keterangannya. Lalu apa itu kata baku? Kosakata baku yaitu kata-kata yang sudah dibakukan dan sudah ada di dalam kamus. Contohnya adalah apotik itu kata tidak baku. Yang baku adalah apotek. Antri itu juga tidak baku, yang benar adalah antre. Izin itu juga tidak baku, yang baku adalah izin. Syukur itu kata tidak baku, yang baku adalah syukur, ada tambahan SY. Contoh kata-kata baku dan tidak baku lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di rumah tidak ada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan khawatir, sekarang ada cara mudah, yakni dengan cara menginstal aplikasi KBBI. Bisa diinstal di ponsel Android. Icon aplikasinya seperti ini, tinggal kita klik. Lalu untuk mengecek suatu kata apakah baku atau tidak, kita tinggal tap di sini, lalu ketik, dan jika muncul berarti itu kata baku. Tetapi jika tidak baku, biasanya ada keterangan di bawahnya bahwa kata itu merupakan bentuk tidak baku. Perhatikan contoh teks percakapan berikut. Nina, kelas ini sangat kotor dan tidak nyaman ya Lani? Lani, benar Nina, kelas yang kotor tentu membuat kita tidak nyaman belajar. Kemudian Nina, bagaimana kalau kita bersihkan kelas ini bersama? Lani menjawab, aku setuju. Ayo kita ambil sapu dan kemoceng terlebih dahulu. Nina berkata, ayo Lani. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pokok pembicaraan pada teks percakapan di atas adalah ajakan Nina kepada Lani untuk membersihkan kelas bersama-sama. Contoh teks percakapan berikutnya. Nina berkata, Deli, pernahkah kamu mendengar tentang peristiwa kabut asap? Deli berkata, iya, aku tahu. Salah satu peristiwa kabut asap yang pernah terjadi di Indonesia yaitu di Provinsi Riau. Nina berkata, kapan itu terjadi? Deli berkata, menurut berita yang aku baca, peristiwa kabut asap itu terjadi pada tahun 2016. Waktu itu, kabut asap sangat tebal, sehingga negara Singapura juga mengalami hal yang sama. Salah satu informasi penting yang bisa kita dapatkan dari teks percakapan ini adalah peristiwa kabut asap di Riau yang terjadi pada tahun 2016. Setelah mengetahui suatu informasi dari suatu teks, kita dapat menyajikannya agar dapat dipahami oleh orang lain. Kita dapat menyajikan informasi dengan menuliskan kembali semua pokok informasi menjadi kalimat baru. Contohnya adalah sebagai berikut. Made dan keluarganya tinggal di kawasan perumahan. Setiap akhir pekan, masyarakat sekitar mengadakan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan agar lingkungan perumahan menjadi bersih. Selain itu, mereka juga menanam pohon agar udara menjadi sejuk. Beberapa pemuda membuat taman kecil agar lingkungan menjadi asri. Pokok informasi yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut adalah aslinya lingkungan sekitar tempat tinggal Made, masyarakat kerja bakti pada setiap akhir pekan, kerja bakti bertujuan untuk membersihkan lingkungan, masyarakat sebagian menanam pohon, dan membuat taman kecil. Dengan mengetahui pokok-pokok informasi tersebut, maka paragraf tadi dapat kita sajikan menjadi bentuk paragraf baru seperti ini. Lingkungan sekitar tempat tinggal Made sangat asri. Masyarakat kerja bakti pada setiap akhir pekan. Kerja bakti bertujuan untuk membersihkan lingkungan. Ada yang sebagian menanam pohon dan ada juga membuat taman kecil. Selain membersihkan lingkungan, kerja bakti juga menciptakan suasana sejuk dan asri. Contoh pengembangan pertanyaan dari sebuah teks. Bacalah teks yang berjudul Tanaman Pencegah Abrasi di buku Buping Bahasa Indonesia halaman 98. Kita akan mengubah teks tersebut menjadi bentuk yang lebih pendek dengan cara sebagai berikut. Yang harus kita lakukan adalah 1. Membaca teks dengan seksama, 2. Buat daftar pertanyaan berdasarkan teks, lalu jawablah pertanyaan tersebut berdasarkan teks. Misalnya, apa itu tumbuhan bakau? Maka jawabannya adalah tumbuhan bakau adalah tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir. Tumbuhan ini berbentuk semak dan mampu beradaptasi di lingkungan pantai yang memiliki kadar garam tinggi. 2. Mengapa tumbuhan bakau penting di wilayah pesisir? Tumbuhan bakau penting karena mampu melindungi wilayah pesisir dari erosi yang diakibatkan oleh gelombang dan badai. 3. Selain sebagai pelindung dari badai dan gelombang, apa manfaat lain dari tumbuhan bakau? Jawabannya, menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup seperti udang-udangan, kepiting bakau, dan ikan bandeng. Nah, dengan berbekal soal dan jawabannya tadi, maka kita bisa membuat paragraf yang panjang tadi berubah menjadi paragraf yang lebih pendek, tetapi dengan informasi penting yang tetap utuh.
Paragraf baru yang disusun dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya tadi adalah sebagai berikut. Tumbuhan bako adalah tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir. Tumbuhan ini berbentuk semak dan mampu beradaptasi di lingkungan pantai yang memiliki kadar garam yang tinggi. Tumbuhan bako penting untuk wilayah pesisir karena mampu melindungi dari erosi yang diakibatkan oleh gelombang dan badai. Selain itu, tumbuhan bako juga memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup seperti udang-udangan, kepiting bako, dan ikan bandeng. Demikian pembelajaran kita kali ini. Pak Jamal dan Mulia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.